Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Rizky Meilani dari Prodi BK5C. Di video ini saya akan membahas tentang aneka pujian pada Nabi yang mengandung majas. Aneka pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tradisi yang hidup dalam umat Islam, khususnya kalangan Azwajah. Banyak redaksi sholawat yang disusun oleh ulama setelah masa sahabat. Hal ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan akidah. Dalam beberapa sholawat terdapat gaya bahasa majas, akli, yaitu ungkapan kiasan, yang menisbatkan suatu perbuatan kepada selain pelakunya secara hakiki. Dalam konteks ini, sebagian pujian kepada Nabi menggunakan redaksi yang secara lahir seolah-olah Nabi sebagai penyebab terwujudnya suatu hajat. Padahal makna tersebut bersifat kiasan, bukan keyakinan hakiki. Contoh pertama adalah sholawat nariyah, yaitu sholawat yang sangat dikenal di kalangan Nahdiyin. Banyak ulama menyatakan bahwa sholawat ini telah terbukti secara tajribah, pengalaman, sehingga diyakini dapat membantu memecahkan kesulitan, mengabulkan hajat, dan menolak bala jika dibaca dalam jumlah tertentu. Dalam redaksi sholawat ini terdapat lafaz bihi yang seakan-akan menunjukkan bahwa kesulitan hilang karena Nabi. Namun ulama Azwajah menjelaskan bahwa penisbatan sebab tersebut hanyalah majas, karena sebab hakiki dari terkabulnya doa tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi adalah perantara yang dikenalkan Allah kepada kita untuk memahami agama, berdoa, dan mendekat kepadanya. Oleh karena itu, memahami sholawat nariyah secara majazi membuat praktik ini tidak dapat dihukumi syirik. Kedua adalah sholawat fatih yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Bakri. Dalam sholawat ini, Nabi disebut sebagai pembuka segala yang tertutup, penutup apa yang telah berlalu, pembela kebenaran, dan pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Secara hakikat, semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena Allah memberikan petunjuk melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ungkapan tersebut boleh disandarkan kepada Nabi secara majas. Penisbatan ini adalah bentuk penghormatan dan ekspresi sastra dalam bahasa Arab, bukan pengakuan bahwa Nabi memiliki kekuasaan independen selain Allah. Dengan demikian, berbagai pujian kepada Nabi yang mengandung majas tidak bertentangan dengan akidah Azwajah selama dipahami dalam makna kiasan, bukan makna hakiki. Azwajah menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemilik manfaat serta mudarat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perantara rahmat dan hidayah, sehingga menisbatkan kebaikan kepadanya secara majazi merupakan hal yang boleh dan tidak mengandung unsur kesyirikan. Tradisi membaca sholawat pun tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan keagamaan umat Islam dan sarana mendekatkan diri kepada Allah melalui kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang dimaksud dengan majas akli, dan sebutkan sholawat-sholawat yang mengandung majas akli? Majas akli adalah salah satu bentuk majas dalam ilmu balagah, bahasa Arab, yang terjadi ketika suatu perbuatan atau sifat dinisbatkan kepada selain pelaku atau pemilik yang sebenarnya. Karena adanya hubungan tertentu, sebab akibat, waktu, tempat, atau perantara, bukan secara hakiki. Dengan kata lain, pelaku yang disebutkan dalam kalimat bukanlah pelaku sejati, melainkan hanya sebagai sandaran bahasa untuk tujuan keindahan, penekanan makna, atau kemudahan pemahaman. Dalam konteks sholawat, majas akli sering muncul ketika lafaz sholawat, salam, cahaya, syafaat, atau pertolongan disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai pelaku mandiri, tetapi sebagai perantara, wasilah, yang Allah tetapkan. Penyandaran ini bersifat majazi, bukan akidah bahwa Nabi bertindak secara independen dari kehendak Allah. Beberapa sholawat yang mengandung majas akli, antara lain
bahwasannya membuat redaksi solawat yang tidak sama dengan redaksi-redaksi yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hal yang boleh. Membaca solawat adalah hal sangat dianjurkan dalam agama, bahkan dalam beberapa kondisi seperti tatkala salat pada tahiyat akhir, solawat merupakan hal yang wajib. Solawat merupakan satu di antara sekian banyak zikir yang salah satu faedahnya adalah dapat menambah rasa mahabbah atau cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.